Oke, sambil nunggu yang lainnya, kita ngobrol aja dulu yang pertama. Jadi hari ini targetnya hanya untuk pengenalan aja. Yang pertama, yang pasti saya mau tanya kesiapan software kalian bagaimana? Ada yang masalah dengan softwarenya? Silakan dibuka, kita diskusi dulu ya untuk software. Belum di-download, Bu. Oke. Terus yang Ada lainnya? krek-krekannya nggak, Bu? Jadi gini ya, ini kan problemnya pasti nanti di software karena downloadnya itu juga lumayan bergiga-giga ya kalau kita lihat. Jadi gini, tadi saya mau upload ke mana itu, ke Google Drive saya. Saya mau share ke kalian. Cuman masalahnya itu besar sekali itu filenya. Jadi mungkin gini aja enaknya ya, karena kita nggak mungkin ketemu di darat. Di darat. Ada yang bisa kirim ini nggak, semacam kayak flash disk, jadi saya kopikan Revit-nya plus dengan crack-nya, nanti kalian sebarkan ke teman-teman kalian, satu orang aja. Kalau ada yang usul untuk digandakan via CD, masalahnya compact disk saya rusak, jadi saya nggak bisa masukkan ke CD. Jadi mungkin ada salah satu yang mau kirim ini flash disk, nanti saya kopikan Revit 2020 plus dengan crack-nya. Nanti dikoordinasi ya siapa nanti yang mau mengirim flash disk. Nanti saya kasih alamat rumah saya kirim aja ke Mojokerto, nanti saya kirim balik ke kalian. Kayak gitu gimana? Kalian boleh on-kan ininya ya, suaranya. Kita diskusi dulu. Bu, ini kita pakai yang 2020 atau Bu? Atau boleh yang tidak harus ya. Jadi gini, tidak harus 2020 ya, tidak harus terbaru, tapi sesuaikan dengan kekuatan dari laptop kalian atau PC kalian. Terus kemudian problemnya hanya kalau misalnya kita pakai 2020 itu tidak bisa dibuka di 2018. Tapi kalau seandainya kalian mampunya laptop kalian 2016 pun tidak apa-apa. Gitu. Jadi yang penting adalah kelancaran dulu, tapi kalau versi tidak harus yang terbaru. Oke, jadi usul saya gimana? Kalian setuju nggak? Kalau saya kopiin aja, tapi kirim flash disknya ke saya kopikan sama crack-nya juga, sama kode key-nya juga. Nanti diskusi aja siapa yang mau kirim flash disknya. Terus kemudian nanti yang saya kirim, yang saya punya ya, kebetulan saya punya 2020, 2016 saya juga punya. 2018 punya, tapi saya nggak punya crack-nya. Yang ada crack-nya 2016 kalau tidak salah. Saya kirim itu aja, kalian pakai sesuai dengan kemampuan laptop kalian. Gitu aja. Bu, ini ya? mau nanya, misalnya kalau pakai yang 2019 itu kayak ada bedanya nggak di menu-menunya? Kan kayak yang 3ds Max kemarin itu kan kayak ada loh Bu, yang 2020 sama yang 2000 sebelumnya. Ada sedikit perbedaan, tapi dasarnya enggak. Jadi ada, jadi kayak misalnya yang 2019, enggak sih, kalau 2019, 2020 enggak terlalu beda. Mungkin yang 2016 ke 2020 ada bedanya, misalnya di perintah style, tapi perintahnya tetap style. Detailnya ada perbedaannya. Detailnya, tapi enggak sampai istilahnya terlalu fundamental gitu ya perbedaannya, nggak sampai seperti itu. Flow-nya sama. Oh iya Bu. Mungkin ya, nanti kemarin kelas yang kemarin sempat seperti itu ya. Saya mengajar menggunakan 2016. Terus anak-anak ada yang menggunakan 2020. Ternyata perbedaannya itu di sini. Nah, sebenarnya kalau hal seperti itu buat saya tidak masalah, karena apa? Jadinya
kita punya, seandainya ada beberapa yang beda versi itu, jadi kita tahu ini bedanya di mana. Kalau sekarang saya menggunakan 2020. Oke, untuk 2020 problemnya itu seperti yang AutoCAD kemarin. Kalian kemarin kan banyak muncul babi yang nyengir itu ya. Ingat nggak ada yang muncul babi, gambar babi, terus ada peringatan bahwa kita tidak bisa membuka program tersebut. Sama di 2020 kebanyakan begitu. Nanti itu ada caranya juga. Sebentar, ini putukannya udah masuk. Oke, 19, 21 anak yang ikut ya. Ini ada satu lagi kakak kelas kalian itu, kalau nggak salah 1 orang itu, kalian berhasil mendapatkan ininya nggak? WA-nya nggak dimasukkan ke grup? Siapa, Bu? Siapa ya, Bu? Oh, Aditya. Udah masuk. Aditya kan kakak Angkatan kita. Angkatan kalian ya, siapa ya namanya? Oh, Dian Ramadan, Aditama. Coba saya dapatkan angkatan 17 ya, Bu? Iya, itu angkatan atas kalian ya? 2 tahun di atasnya kita. Oh, berarti terlalu jauh ya. Tapi bener yang itu ya, Bu? Ya, namanya Dian Ramadan Aditama. Ya. Coba saya tes dulu ya. Ya, kalau saya sama kalian, kita kan sudah pernah di AutoCAD ya, jadi kita sudah punya kayak pola pembelajarannya kalau online bagaimana. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Jadi itu aja sih, kita ini sudah kumpul semua 20 orang. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama untuk masalah program, saya minta tolong ke kalian koordinasi kirim flash disknya ke saya, nanti saya kasih alamat rumah saya di grup ya. Ini sudah ada di e-learning, tapi kita bicarakan lagi aja. Jadi ini di e-learning sudah ada halaman 1, halaman 2. Nah, Autodesk Revit itu adalah mempelajari sistem building informasi modeling BIM. Jadi di sini kita bisa belajar langsung model 3 dimensi yang sebenarnya. Yang sebenarnya di sini artinya itu benar-benar sesuai dengan data yang ada di gambar 2D, jadi denah, tampak, potongan. Kemudian juga kita di sini juga bisa langsung kita bisa rendering eksterior dan interior, bahkan kita juga bisa bikin walkthrough. Langsung juga kita bisa mengetahui luasan, volume, sama schedule. Jadi schedule di sini bukan schedule jadwal kerja, tapi schedule quantity. Nah, untuk rencana pembelajarannya, ini adalah rencana pembelajaran dari saya untuk kalian. Jadi di sini ini beda dengan kelas offline yang kemarin, di mana beban tugasnya kan banyak ya, hampir setiap pertemuan kalian saya beri beban tugas. Tapi untuk pembelajaran online tidak. Jadi di sini nanti di minggu pertama ini kita ketemu, kita bicara introduction, kemudian ada tugas pertama. Nah, tugas pertama itu nilainya 20%. Kemudian di sini ada periode yang berikutnya, yaitu di pertemuan 5 sampai pertemuan 8. Jadi 8 ini adalah UTS. Nah, di sini ada beban 30%. Ini sebenarnya nanti dibagi 10% tugas plus 20% UTS. Kemudian setelah UTS itu kita membahas high rise building. Di sini ada tugas lagi, nilainya 20%. Kemudian setelah itu masih di high rise building, tapi di sini kita membahas project final exam. Jadi final examnya itu kita sudah bahas dan kita sudah kalian sudah bisa bikin, kalian sudah kerjakan di pertemuan ke minggu ke-13. Untuk detailnya seperti ini ya. Jadi tugas pertama, tugas kedua 10%, ini ada mid exam, kemudian ada tugas ketiga, kemudian ada final. Jadi beban tugasnya tidak lagi per minggu, tapi per berapa minggu.
Kemudian untuk minggu pertama sampai keempat itu kita berbicara mengenai bangunan maksimal 2 lantai, ya, bangunan maksimal 2 lantai. Nah, di sini kita berbicara dari data AutoCAD. Jadi di pertemuan minggu pertama sampai keempat ini saya ngajarin kalian bagaimana menggunakan data dari AutoCAD. Kita masukkan data 2 dimensi, kita masukkan ke Revit, kemudian kita mulai menggambar di Revit. Kemudian di sini ada tugasnya, ya. Nanti untuk detail tugasnya kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Ini juga ada nilainya. Kemudian di minggu yang kelima sampai mid exam UTS itu kita tetap di bangunan maksimal 2 lantai. Minimal 2 lantai, minimal 2 lantai. Tapi di sini saya sudah ngajarin kalian tentang rendering. Nah, rendering yang saya ajarin di sini itu saya masih ngajarin rendering dari Revit, full Revit ya. Jadi kalau ada yang sudah bisa Enscape, boleh menggunakan Enscape juga di sini. Tapi saya nggak ngajarin Enscape, karena Enscape itu plugin ya, sebentar. Oke, Dian udah datang. Enscape itu plugin, jadi kalian boleh menggunakan atau tidak, tapi di materi pembelajarannya yang saya ajarin adalah rendering Revit itu sendiri. Jadi itu di pertemuan yang minggu kelima sampai UTS. Nah, di UTS sendiri nanti saya berikan materi UTS itu di minggu ke-7, jadi tidak mendadak di minggu ke-8, enggak. Jadi di minggu ke-7 ini nanti saya sudah share soal-soal UTS-nya. Itu nanti kalian kumpulkan pada waktu minggu ke-7. Kemudian untuk setelah UTS yang kita pelajari nanti itu udah mulai high-rise building. Jadi kita udah bikin, jadi kita sudah mulai bikin bangunan yang minimal saya ngajarinya nanti 10 lantai. Jadi kita bikin bangunan minimal 10 lantai. Kemudian kita juga belajar tentang topo surface. Jadi kita bikin bangunan itu di atas tanah yang berkontur, tidak lagi yang tanah yang datar, tapi tanah yang berkontur. Jadi di minggu 9, 10, 11, 12 kita belajar high-rise building, kita belajar juga cara bikin kontur ya, kontur tanah yang berkontur. Kemudian di sini juga ada tugasnya. Jadi ada tugasnya, satu tugas yaitu kita bikin high-rise building. Untuk detail tugas yang high-rise building nanti saya bahas pada waktu minggu yang ke-11 atau 12 ya. 11 lah saya kasih clue-nya, 12 sudah saya share. Kemudian berikutnya adalah untuk di minggu 13, 14, 15, 16. Jadi ini itu adalah minggu kita mengerjakan project final exam. Jadi di minggu ini sudah semacam kayak kita bertemu hanya untuk berkonsultasi apa kesulitan kalian. Jadi ini adalah semacam studio. Di minggu 13, 14, 15, 16 ini kita bisa pakai Zoom boleh, atau kita hanya via e-learning, atau kita bisa via grup WhatsApp ya. Nanti ini tidak harus ketemu Zoom, tapi kalau kita butuh Zoom juga kita nggak apa-apa, kita janjian aja. Ya, jadi ini adalah target dari pembelajaran selama 1 semester ini. Ya, perhatikan ya. Jadi ada tugasnya cuma tugas 1 20%, tugas 2 10%, kemudian ada UTS mid exam 20%. Kemudian di sini ada tugas 3, 20%, kemudian baru kita ke final exam yang nilainya tertinggi yaitu 30%. Jadi tidak terlalu sebentar. Oke, jadi tidak seperti offline. Kalau offline itu kita saya malah mentarget setiap pertemuan selalu ada yang dikumpulkan begitu. Kalian boleh membuka mute-nya. Ada pertanyaan?
kalau nggak ada pertanyaan nanti boleh bertanya via e-learning atau WhatsApp grup ya. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Saya share ke berikutnya yaitu, oke sebentar ya. Oke, kita bicara Revit itu sendiri. Sebentar. Bu Desi. Ya, boleh silahkan. Sama projectnya itu pakai versi Revit terserah atau ada yang khusus, Bu? Suaranya nggak kedengaran. Oh, sorry. Untuk tugas ini semua, pakai versi apapun bisa ya, Bu? Gini, untuk tugas semua ini ya nanti pengumpulannya oke, ini salah satu contoh ya. Nah, maaf ini saya buka tentang spesifik tugas ya. Jadi kalau ada yang bertanya penugasan ini apa yang harus dikumpulkan, jadi ini kan saya bacain juga ya uraian tugas, ini langsung ke file yang harus dikumpulkan. Nah di sini ya, luaran tugas yang harus dihasilkan adalah yang satu adalah file proses Revit. Jadi kalian wajib untuk mengumpulkan Revit versi apapun ke saya. Ya. Untuk jadi versi berapapun, misalnya 2000, kebetulan saya menggunakan 2020. Jadi di file di Revit di bawah 2020 itu tidak ada problem karena saya bisa membukanya. Yang jadi masalah adalah nanti untuk kalian yang versi 2021 itu saya nggak bisa buka untuk melihat proses kerja kalian. Nah, yang kedua yang harus dikumpulkan adalah hasil kerja dalam bentuk JPEG atau PDF. Jadi di sini nanti di proses pembelajaran saya akan ngajarin kalian cara untuk menghasilkan file yang PDF atau JPEG. Ya, jadi di sini saya ajarin juga cara ekspor menjadi PDF atau JPEG. Ya, gitu aja ya. Jadi untuk semua tugas file yang harus dikumpulkan itu adalah file proses kerja dan file hasil kerja. Jadi di sini juga nilainya juga besar 20%. Kalau kalian hanya mengumpulkan file Revit aja atau file PDF atau file image aja, nah itu nilainya saya kurangin 10%. Begitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Biasa sama Revit Architecture itu? Ya, maaf suaranya kencengin ya. Kalau Revit Architecture sama Revit yang biasa, itu beda nggak, Bu? Maksudnya, atau cuman kayak yang Architecture lebih mudah interface-nya? Oh, enggak. Jadi gini ya, untuk yang versi lama itu memang ada Revit Architecture, ada Revit Structure, ada Revit. Nah, kalau yang baru itu ya Revit itu sama aja. Nanti template-nya kita tinggal pilih nanti Revit Architecture atau Revit Structure. Tapi gini ya, jadi kalau untuk tools dasar Revit, semua Revit itu sama. Jadi kalau kalian berhasil install Revit Architecture, saya sih tetap menyarankan kalian tetap di Revit Architecture karena library-nya nanti berhubungan dengan arsitektur. Gitu aja. Oke, yang lain pertanyaannya? Aku mau tanya, Bu. Oke, ya. Kalau Revit-nya udah terlanjur 2021 itu nggak bisa di-save ke 20, tak, Bu? Oke. Elvira, untuk 2021 itu nggak bisa di-save as ke 2021, nggak bisa. 2020. Tapi bisa diekspor ya istilahnya. Nanti kalau misalnya Elvira menggunakan 2021, Elvira kan juga mengumpulkan dalam bentuk JPEG sama PDF. Jadi yang saya nilai nanti dari situ. Tapi file Revit-nya tetap harus dikumpulkan. Biasanya kalau saya pergi ke 3ds untuk buka file yang terbaru itu untuk ngeceknya. Gitu aja. Oh iya, makasih Bu.
Ya, tapi kalau ada yang bertanya bisa nggak bisa, ada namanya di export ke dalam bentuk OBC. Cuma nanti kalau buka file Elvira di 2020, nanti file itu berantakan. Jadi saya lebih suka file itu tetap harus dikirim. Nanti saya nilainya dari hasil image JPEG atau PDF-nya. Tapi file itu tetap akan saya buka kok. Tapi tidak bisa langsung saya buka seperti yang versi bawah-bawahnya. Itu aja sih. Ini iya, tetap harus dikumpulkan ya, walaupun 2021 ya. Oke, yang lainnya? Bu, untuk Revit 2019 itu udah bisa di save PDF? Oh bisa, jadi untuk Revit dari dulu ya, dari versi 2014 aja sudah bisa di save ke PDF. Tapi memang cara save-nya bukan save as PDF, bukan begitu caranya. Jadi tidak seperti JPEG ya. Kalau JPEG kan Revit itu bisa langsung ekspor, kemudian kita pilih image JPEG gitu ya. Bukan. Cara untuk menjadikan file Revit ke dalam PDF itu adalah dengan cara di print. Nah, pada waktu print kita pilih yang PDF. Semua versi begitu, jadi memang nggak bisa langsung ekspor, tapi memang kita harus masuk ke perintah print. Nanti saya ajarin juga, ya. Oke? Terus yang untuk rendernya itu harus pakai Enscape atau ada yang lain? Gini, yang harus kalian pelajarin sebenarnya itu Enscape itu plugin yang sebenarnya saya nggak ngajarin, karena di Autodesk itu Enscape hanya plugin. Yang saya ajarin di sini nanti yang utama itu adalah render dari Revit itu sendiri. Cuman saya tetap menyarankan Enscape itu supaya rendernya ringan. Tapi itu belakangan loh, yang saya nggak akan ngajarin di Enscape-nya. Tapi itu paling belakangan, kalau kita ada spare waktu kita diskusi Enscape. Tapi rendernya yang pertama kali nanti render dari Revit. Nah, problemnya rendernya lama, itu aja. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngerendernya pakai Enscape boleh? Loh, boleh banget, boleh. Cuman yang kita pelajari nanti yang pertama kali Revit dulu ya. Oke. Sesuai dengan target dari pembelajaran kita pelajari di Revit. Cuman kalau misalnya gini, Prana misalnya misalnya gini, saya boleh nggak dari awal mengumpulkan render Enscape? Boleh. Karena render Enscape dan render Revit itu kan sebenarnya tidak dipelajari kan, tinggal ditekan tombol kan. Ya enggak? Okay. Ya kan? Ini beda dengan ini beda dengan apa namanya? Kalau kita ngerender di 3D Max yang kalian pelajarin kemarin, di 3D Max memang kita belajar render. Dalam belajar render di 3D Max saya ngajarin kan dasar. Kemudian kalau ada yang menggunakan V-Ray, saya persilahkan, menggunakan Mental Ray saya persilahkan. Tapi di situ kan kita belajar lagi. Tapi kalau di Revit ini untuk rendernya Enscape maupun render dari Revit itu kan kita tinggal tekan tombol render sudah selesai. Gitu. Tapi kalau kalian sudah bisa Enscape ya, karena memang Enscape itu ringan dan mudah, kalian saya perbolehkan dalam pengumpulan tugas itu langsung dengan Enscape, boleh. Tapi saya di sini, di materi ini tidak kita bahas secara khusus. Nanti masuk dalam diskusi, ini aja diskusi kita di luar materi ya. Itu ya. Oke. Gimana? Ya, oke. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke, ada lagi. Sementara begitu ya, nanti untuk yang detail tugas-tugasnya atau detail yang lainnya kita bicarakan untuk selanjutnya. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke materi yang lain. Materinya yaitu sebentar. Kita akan membahas tentang Revit arsitektur sendiri. Jadi Revit arsitektur itu Jadi minggu yang pertama ini capaiannya itu kalian cuman memahamin tentang BIM itu apa. Jadi kita mengenal
user interface Revit, kemudian bagaimana kita memulai mengoperasikan Revit arsitektur. Jadi topik bahasanya adalah Introduction to Autodesk Revit Architecture, Starting and Architectural Project. Jadi bagaimana kita memulai sebuah file di Revit. Kemudian Working with Datum, Insert File. Jadi insert file di sini adalah insert file dari AutoCAD 2 dimensi. Kemudian jadi ini adalah masa-masa sebelum AutoCAD. Ini mungkin kalian nggak ngalami ya yang namanya meja gambar dan sebagainya. Tapi ini mungkin angkatan yang tua-tua ya, angkatan yang lama itu masih mengalami bagaimana menggambar itu dilakukan di meja gambar dan ada mesin gambar dan sebagainya. Kemudian ini adalah masa setelah itu muncullah AutoCAD. Nah, AutoCAD ini yang kita pelajarin semester kemarin, AutoCAD itu rilisnya tahun 82 ya, tepatnya 1 Desember 82. Jadi ini versi 1 for DOS ya, for DOS. Jadi pada waktu itu belajar AutoCAD juga tidak mudah, sangat susah karena pada waktu versinya masih versi. Kemudian setelah masa AutoCAD muncullah yaitu yang namanya BIM, Building Information Modeling. Jadi ini adalah salah satu teknologi di bidang arsitektur, engineering, konstruksi yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek bangunan ke dalam model 3D ya, dan juga sekaligus 2D secara bersamaan. Jadi kalau di AutoCAD kan kita menggambarnya denah dulu, habis itu tampak dulu, kemudian potongan dulu, kemudian baru bikin 3D dulu, kemudian masukkan 3D Max, kemudian di render. Itu kan prosesnya panjang. Yang jadi masalah adalah kalau di AutoCAD kalian itu tidak bisa revisi dengan cepat. Jadi kalau dulu kita revisi denah, nanti harus revisi tampak, harus revisi potongan, belum lagi revisi 3D modelnya. Nah, kalau di Revit itu semuanya kita lakukan dalam waktu bersamaan. Kemudian Autodesk Revit itu, nah kita belajarnya, saya kembali lagi ke sini ya. Jadi gini, Revit sendiri itu kan terdiri dari arsitektur, engineering, dan konstruksi ya. Yang kita pelajari adalah Revit arsitektur. Sekaligus di sini juga kita bisa memvisualisasikan juga interiornya. Jadi kita di sini spesifik mempelajari Revit arsitektur. Kalau untuk Revit structure dan Revit MEP ini untuk anak sipil, ini untuk anak MEP. Jadi ini bukan di bidang kita di Revit arsitektur. Jadi Revit arsitektur sendiri memang dipelajari untuk supaya apa? Supaya kalau kita mendesain, kalian mendesain itu jadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih kreatif. Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan Revit? Yang pertama, yang kita pelajari itu adalah desain dan dokumentasi. Jadi di sini nanti kita langsung bisa bikin denah, bikin tampak, bikin 3D-nya, bikin renderingnya. Kemudian analisa di sini saya untuk kalian saya tidak terlalu fokus untuk analisanya. Mungkin saya akan tetap mengajari kalian bagaimana membuat schedule quantity, tapi tidak terlalu detail. Karena di sini untuk analisa sebenarnya Revit sendiri bisa untuk analisa, misalnya analisa iklim, bisa. Tapi kita tidak fokus di sini. Dan yang bisa dihasilkan Revit adalah kita juga bisa visualisasinya. Jadi kita bisa menampilkan rendering plus juga walkthrough-nya. Jadi di sini kalau di semester kemarin kalau kita bikin animasi walkthrough kan kita bisa lakukan di 3D Max, tapi kalau ini kita bisa langsung di Revit sekalian. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah pengenalan dari Revit dan apa yang kita akan pelajari di Revit.